Pernah di salah satu kampus universitas di Samarinda, ketika kita sedang manggung di lagu kedua, ketika penonton sedang mosing, listriknya dimatikan, teman-teman. Welcome back on Narasi Akbar Haka. Pada episode kali ini, apa yang saya ceritakan mungkin akan terdengar biasa aja bagi teman-teman yang memang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, ataupun juga Surabaya. Tetapi semoga hal yang saya ceritakan berikut ini bagi teman-teman yang senasib dengan saya, anak-anak daerah yang punya mimpi besar, hal ini bisa menambah nutrisi energi teman-teman agar bisa berbuat push your limit. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang support video ini, jangan lupa klik. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan narasi berikutnya. Pada masa remaja, saya sempat membaca sebuah buku karya Rhonda Blythe, yaitu The Secret. The Secret mengajarkan kita bahwa apa yang kita inginkan harus selalu kita tanamkan dalam persepsi kita every time and every day, agar hal itu akhirnya mempengaruhi alam bawah sadar kita untuk mengejar sesuatu yang kita inginkan tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Final Liga Inggris hanya bisa ditonton atau diakses oleh orang-orang yang menginginkan untuk menonton final tersebut. Tetapi orang-orang yang tidak menginginkan atau tidak ingin menonton final Liga Inggris, mereka tidak akan bisa mengaksesnya. Jadi seperti itulah cara kerja dari kesuksesan di alam semesta. Alam semesta men-share begitu banyak kesuksesan, tetapi hanya orang-orang yang ingin sukses yang mengakses kesuksesan tersebut ke dalam diri kita. Hal itu berbanding pula dengan ajaran yang diajarkan oleh orang Islam, bahwa doa, ikhtiar, dan kerja keras itu kudu. Dan kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi selalulah berprasangka hal-hal positif di dalam hidup kita. Di tahun 97 saya mulai membuat sebuah band ketika melihat sampul cover dari Metallic Clinic 1. Di situ tertulis dicari band-band underground untuk Metallic Clinic 2. Jadi akhirnya saya mulai membuat sebuah band bersama EN Kid, vokalis dan basis dari grup band thrash metal Tenggarong Rufus. Kemudian ada Roni Suteja, Tua Imo. Berproseslah kita, namun di tengah jalan bandnya bubar, gagal. Akhirnya saya membuat band berikutnya bersama EN Kid juga, dan juga Dani Arinda, yaitu Pistol Air. Band yang spesialis mengcover lagu-lagu dari Metallica seperti Creeping Dead, Master of Puppets, Seth Batro, atau Enter Sandman. Pistol Air dibuat untuk menjajal festival-festival band yang ada di Kalimantan Timur. Jadi sekedar informasi teman-teman, jika kita punya band di era tahun 90-an dan ingin menunjukkan kepada publik band kita itu, pilihannya hanya satu, yaitu ikut festival band. Karena nggak ada gigs metal seperti saat ini, dan nggak ada event-event dari corporate rokok ataupun corporate lainnya yang memfasilitasi untuk band kita manggung. Jadi seperti itulah. Akhirnya di awal tahun 2000 kita lulus sekolah. Teman-teman Pistol Air yang lain itu berangkat ke Jogja, dan saya sendirian itu berangkat ke Bandung. Jika teman-teman pernah nonton film The God Must Be Crazy, yaitu Nick Shaw, seorang pria dari pedalaman Afrika yang ketika berada di kota besar itu terkagum-kagum, kebingungan melihat kota besar. Jadi seperti itulah teman-teman gambarannya saya, pemuda daerah yang tanpa handphone, dengan internet yang masih langka banget, tiba-tiba menginjakkan kaki di kota Bandung. Tujuannya cuma satu, saya punya mimpi sebagai anak daerah. Saya pengen gimana caranya sign kontrak dengan label besar Indonesia pada saat itu. Sekedar informasi tambahan teman-teman, di era tahun 2000-an awal itu masih mimpi semua anak band di Indonesia pengen sign kontrak dengan label-label besar yang ada di Indonesia. Karena pada saat itu label-label independen belum bisa secara mumpuni mendistribusikan karya-karya lagu dari kita. Jadi pilihannya waktu itu hampir semuanya menginginkan sign kontrak dengan label-label besar. Setibanya di Bandung bersama teman-teman dari kosan saya, Rereng Barong 25 Sukaluyu, Bandung, kita membuat sebuah band rapcore
bernama Riotik Buddha. Jadi waktu itu akhirnya bersama teman-teman kos, basis saya perempuan yaitu Laut Resia atau yang kita kenal dengan Laut, basis dari The Cinnamon juga ada Rama Triasta pada drum, Rega pada gitar, Kijo Vinky Suma pada vokal 2 yang sekarang kita kenal sebagai vokalis dari Strikes hardcore-nya Bali. Kita mulai menancapkan cakar kecil di skena musik Bandung. Akhirnya di awal tahun 2003 ketika Dimas pulang dari San Francisco, Amerika, itu mengajak David kakak saya membuat sebuah band bernama Yupa. Kemudian di tengah jalan drummer mereka Aung dan basisnya keluar. Bergabunglah saya, teman-teman, di dalam band Yupa tersebut. Memulailah kita untuk membuat beberapa demo lagu. Ketika hampir 40 lagu, 30 lagu lebih, Musika Studio mulai merespon karya demo kita. Dan akhirnya kita dipanggil ke Jakarta, diminta audisi di studio bass, disaksikan langsung oleh Ibu Indrawati Wijaya atau Ibu Acin waktu itu bersama asisten beliau Mbak Baina. Kita mulai bermain random 10 lagu dan kemudian besoknya kita diminta untuk datang ke kantor Musika Studio di Jalan Perdatam Raya Pancoran, Pasar Minggu, Jakarta. Setibanya di kantor Musika, manajemen dari Musika menyodorkan kontrak sebanyak 2 album, teman-teman. Setelah melalui pembicaraan yang cukup rumit, diskusi, akhirnya kita menaikkan kontrak bersama Musika Studio dengan eksekutif produser adalah Musika Studio dan produser musiknya adalah Ibu Acin sendiri dan ayahanda dari Dimas merger yaitu Pak Haji Harbiansah. Tanpa disangka, teman-teman, mimpi saya jadi kenyataan. Dulunya saya waktu itu cuma berpersepsi merasa bahwa saya yakin saya bisa kontrak rekaman dengan label besar. Akhirnya waktu itu usia saya masih 19 tahun, saya kontrak dengan Musika Studio dan saya masih ingat ketika Bu Acin berkata, "Selamat datang di keluarga besar Musika Studio." Saya waktu itu ngerasa senang banget dan akhirnya kita mulai berproses, mulai rekaman, dan yang waktu itu ditunjuk sebagai musik director dari Mailbox adalah almarhum Mas Erwin Prasetya, basis dari Dewa 19. Kebayang, teman-teman ya. Akhirnya kita banyak kemasukan ilmu baru, cara nge-branding band, cara membuat lirik, cara mendistribusikan karya lagu dan segala macam itu ketika berada di Musika Studio. Dan band kita waktu itu Mailbox akhirnya rilis di awal tahun 2004. Mimpi jadi kenyataan, seperti buku The Secret tadi, teman-teman. Betapa senangnya saya ketika album pertama kami Semua Mata Tertuju dirilis di Hard Rock Cafe Sarinah, Jakarta. Dan kaset kita Semua Mata Tertuju itu akhirnya berada di rak-rak toko kaset seluruh Indonesia, teman-teman. Kebayang saya setiap berada di kota manapun akhirnya selalu ngecek kaset saya ada, itu terharu di Stara Studio, M Studio, Tara Megastore, dan semua toko-toko kaset waktu itu memajang kaset kita di rak mereka. Jadi seperti ini. Covernya dikerjakan oleh Adon, vokalis dari Bass Jam, dan ini kita semasa remaja. Jadi akhirnya kita menggelar tour 30 kota seluruh Indonesia, dimulai dari Lombok, Bali, Surabaya, Malang, Jogja, dan kemudian finish di Jakarta. Jadi 30 kota itu kurang lebih 1,5 bulan, teman-teman. Satu mimpi ajaib dalam hidup saya terbayarkan, walaupun setelah dua video klip kita rilis di MTV pada saat itu, saya merasa kurang nyaman dengan Mailbox pada saat itu. Akhirnya saya mengundurkan diri tepat di pertengahan tahun 2004, teman-teman, pada saat band sedang libur untuk menghadapi Pilpres 2004 pada saat itu. Kemudian saya mulai membuat band The Pistol, teman-teman. The Pistol waktu itu afiliasinya pengen jadi Foo Fighter-nya Indonesia waktu itu. Akhirnya kita mulai workshop di Tenggarong bersama teman-teman dari kampus saya, yaitu Wibi Wibawa Swadharma atau kita kenal dengan Beng, yang kemudian menjadi basis tetap di Kapital.
Ada David Haka pada gitar, Dani Arinda pada gitar, dan Ivan Fahrani pada drum. Mulailah kita berproses merekam album The Pistol di Dialog Studio Bandung, kemudian mixing masteringnya di Slingshot Studio Jakarta bersama Mas Stephen Santoso. Namun album The Pistol gagal rilis karena saya harus kembali pindah ke Jakarta, dan Dani harus pindah ke Bandung bersama The Crackers. Saya waktu itu mulai membuat lagi sebuah band bernama Lucky bersama waktu itu drummernya Mas Budi Haryono, ex Gigi pada drum, Opet Alatas, basis dari Tiket pada bass, dan Arden Wibowo itu gitaris Tiket di gitar. Berproses 6 lagu teman-teman. Di tahun 2006 pertengahan, putri pertama saya, Tasya Melodia, akhirnya lahir. Ketika Tasya lahir, saya nggak kuat, saya memutuskan pulang. Dan waktu itu teman-teman di Jakarta mengatakan kepada saya, Bar, jika lu pulang, Indonesia nggak akan pernah kenal lu. Lu akan jadi artis kampung. Dan hal itu tertanam di dalam benak saya, dan hal itulah akhirnya membuat saya menggebu-gebu menciptakan Rockin Borneo dan Kapital di kemudian harinya, teman-teman. Pulang ke Tenggarong, kemudian secara serius membuat lagi The Pistol, sempat berganti nama menjadi Bleeding Sunday. Dan kita ngerasa nama Bleeding Sunday agak susah disebutkan atau dilafalkan oleh beberapa orang, termasuk MC di setiap acara. Akhirnya secara resmi di tahun 2008 kita mengganti nama The Pistol menjadi Kapital. Secara lafal mudah disebutkan, secara estetika tulisan mantep banget, perkasa, dan secara harfiah artinya besar. Jadi kita ingin bahwa band ini kelak akan sebesar namanya. Dan dalam bahasa Arab, besar berarti akbar. Seperti itu. Di era awal Kapital, banyak yang meragukan teman-teman bahwa musik metal di Kalimantan akan jadi apa. Namun sekali lagi, persepsi saya mengatakan saya harus bisa menjual ribuan merchandise di Kalimantan. Ketika saya manggung, orang-orang akan datang menggunakan merchandise saya. Waktu itu beberapa orang ngetawain, nggak mungkin karena nggak pernah ada sejarahnya, teman-teman. Sebelum Kapital, ribuan penonton datang menggunakan baju dari sebuah band itu nggak pernah terjadi. Jadi seperti itu. Tapi saya menanamkan dalam persepsi saya bahwa saya pasti mampu menjual merchandise band saya. Akhirnya album pertama Kapital yaitu Metamorphosis di tahun 2009 itu mampu terjual hampir 2000 pieces. Jadi seperti ini. Mulailah kita melalang buana, teman-teman, berkeliling Kaltim untuk memasarkan atau mendistribusikan album pertama Kapital, Metamorphosis. Memang gak selalu langsung berhasil jalannya. Beberapa event di awal-awal itu beberapa kali kita disuruh turun karena dianggap terlalu keras. Dan saya pernah 2 kali mikrofon saya itu diambil oleh MC karena diminta oleh pihak penyelenggara bahwa band ini terlalu keras, jadi disuruh cut. Pernah di salah satu kampus universitas di Samarinda, ketika kita sedang manggung di lagu kedua, ketika penonton sedang mosing, listriknya dimatikan, teman-teman. Setelah itu panitia meminta maaf kepada saya. Mereka mengatakan itu permintaan dari dosen karena Kapital dianggap terlalu keras dan listriknya akhirnya dipadamkan. Di album Metamorphosis itu ada 2 anthem, yaitu Sistem Munafik dan Tak Bernyawa, yang mana video klipnya kita buat di Den Haag, Belanda, teman-teman. Ada satu cerita lucu tentang Belanda. Ketika teman saya, seorang wartawan senior, Mas Erwin Agriwinata, memposting foto dia di depan Rijksmuseum Amsterdam, berfoto di depan huruf Amsterdam. Waktu itu saya pengen banget juga berada di sana. Saya tanya ke Mas Erwin, minta jelaskan bagaimana caranya bisa sampai ke Amsterdam dengan biaya yang minim, karena
Waktu itu memang tidak mempunyai uang yang banyak untuk sampai di situ. Mas Erwin menjelaskan tata caranya backpacker dan segala macamnya. Tahu nggak teman-teman, saya ngeprint huruf Amsterdam dan saya taruh di atas komputer di kamar saya untuk menanamkan dalam persepsi saya bahwa saya harus ke sana. Ajaib teman-teman. Di tahun 2010 akhirnya saya mendapat rezeki mendampingi tim kesenian dari Kutai Timur untuk mentas di Den Haag, Belanda, di Festival Pasar Malam Indonesia. Akhirnya setelah selesai festival, saya memohon diri dengan panitia untuk naik kereta ke Amsterdam. Dan air mata saya teman-teman keluar melihat huruf Amsterdam dari jauh yang tadinya cuma saya lihat di foto, dan akhirnya saya berfoto di huruf Amsterdam tersebut. Dan itu kejadian di tahun 2010, dan ajaibnya teman-teman, 2011 saya kembali dong untuk kedua kalinya ke huruf Amsterdam tersebut, dan dua-duanya dibayarkan orang. Hanya bermodalkan yakin bahwa saya bisa ke sana. Dan kemudian saya menambah mimpi saya bahwa saya ingin melihat Eiffel. Sampai teman-teman, saya di 2011 akhirnya menginjakkan kaki saya di Paris, Prancis untuk melihat Eiffel di depan mata saya, dan sama dibayarkan orang. Kemudian kembali ke Kapital. Bersama Kapital saya bisa berjalan jauh mengelilingi Indonesia. Ketika saya melihat Bandung Berisik, dalam hati saya ingin bermain di Bandung Berisik. Gimana caranya? Allah memberikan jalan untuk saya bermain di Bandung Berisik sebanyak 2 kali teman-teman, 2012 dan 2014. Begitu pula ketika Rockin Slebes yang berkali-kali saya kembali, Rockin Solo yang saya bermain juga 2 kali teman-teman. Dan saya waktu melihat Hammer Sonic, dalam benak saya tanamkan saya bisa bermain di Hammer Sonic. Allah memberikan jalan, 2013 saya bermain di Hammer Sonic teman-teman. Ketika sedang booming-boomingnya radio show di TV One, saya mendapat kabar dari manajer Kapital yang awal bahwa dia ditelepon oleh pihak radio show meminta jadwal 13 Juli 2012 waktu itu. Apakah jadwal Kapital kosong? Ketika Dimas mengabarkan kepada saya bilang, wah ini mas hati-hati takut penipuan. Akhirnya kita bilang kita akan percaya kalau pihak radio show memposting atau mengannounce Kapital manggung di radio show lebih dulu. Ketika Twitter dari radio show muncul blok, saya menangis haru teman-teman. Sama ketika saya berada di panggung radio show, saya ngerasa bahwa ini mimpi semua anak band di Indonesia, dan saya band dari kampung berada di sini. Ajaib. Berarti sekali lagi prasangka baiklah terhadap semesta teman-teman. Jadi itu menjadi beberapa contoh ketika kemauan kita yang kuat itu mampu membuat kita berjalan jauh bersama teman-teman kita. Hal itu pula lah akhirnya yang mendasari saya membuat beberapa event seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Ketika saya membuat Tenggarong Berisik yang hanya ditonton oleh 30 orang, saya berkeyakinan, kayaknya saya bakal punya event internasional. Cuman ketika saya tidak punya uang, gimana caranya saya memiliki event internasional? Hal tersebut selalu berulang-ulang kali saya tanamkan di dalam persepsi saya teman-teman, di dalam intuisi saya. Dan takdir akhirnya di tahun 2012 itulah awal kami mendatangkan Sepultura. Sekali lagi air mata saya keluar bahwa mimpi saya difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak banget hal-hal ajaib dalam hidup saya yang tadinya jika saya bayangkan nggak mungkin. Salah satu contohnya ketika kita mendapat tawaran show di Hard Rock Town Festival Taiwan pada tahun 2018 teman-teman. Ketika berada di backstage Hard Rock Town Festival Taiwan, air mata saya sekali lagi keluar teman-teman, karena bersama Enter Shikari, bersama dengan Crossfade dan beberapa band di seluruh dunia, ada dari Inggris, Amerika, Taiwan, Jepang, Thailand, dan saya satu-satunya band dari Indonesia. Dan yang hebatnya saya dari kampung, dari Tenggarong. Ketika saya membayangkan Tenggarong Berisik, saya dulu berada di sebuah gig di
backstage yang kecil, pengap banget bersama teman-teman saya. Dan kali ini saya berada di backstage International Festival, langsung air mata saya keluar teman-teman. Jadi sekali lagi apa yang saya ceritakan terafiliasi dengan prasangka baik dengan semesta. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2010 kita merilis album kedua Kapital, yaitu Reinkarnasi. Kemudian di tahun berikutnya lagi kita merilis album ketiga di tahun 2012, yaitu Simfoni Kegelapan. Lalu di tahun 2014 kita ngerilis album yang cukup fenomenal teman-teman, yaitu Teror dari Belantara. Dan fenomenalnya apa teman-teman? Nggak pernah menjadi dalam bayangan saya bahwa majalah yang saya selalu beli, yaitu Rolling Stone Magazine Indonesia, merilis album ini menjadi bundling mereka sebanyak 30.000 eksemplar dan disebar ke seluruh Indonesia. Kemudian album fisiknya dirilis oleh The Majors Indonesia. Dan yang lebih hebatnya teman-teman, cara Allah memfasilitasi kesenangan kami, yaitu album ini pesta rilisnya dihadiri oleh salah satu idola kami, yaitu Municipal Waste dari Amerika. Dan semuanya dibayarkan oleh corporate sponsor. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2015 kami membuat album yang menurut orang adalah album paling kerasnya Kapital, yaitu Anonymous. Lalu di tahun berikutnya kami membuat album yang cukup fenomenal, yaitu album ke-6 kami, Semesta Rawa. Lalu dalam waktu dekat, doain, kami akan merilis album ke-7 kami, yaitu Mantra teman-teman. Kemudian saya akan bercerita tentang album-album dari Kapital ini dan proses rekamannya di video berikutnya. Terima kasih atas apresiasi teman-teman. Teruslah bergerak. Satu pepatah lama dari kami, yaitu ngangkat nggak ngangkat tetap berangkat. Saya Akbar Haka, thank you.